bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Inggris Harold Hardy Weinberg, ya. Maka di sini kan ada dua orang sebenarnya menghasilkan Hardy Weinberg yang menyatakan bahwa kesetimbangan frekuensi gen A besar A besar A besar A kecil A kecil dan perbandingan gen A ini ya gen A dan gen A kecil itu dari generasi selalu tetap, tapi ada syaratnya nih ya. Syaratnya ini penting ya. Yang pertama ada 5 syarat ya. Yang pertama adalah mempunyai viabilitas dan fertilitas yang sama. Jadi kemampuan untuk reproduksi itu sama. Jadi mereka adalah usia produktif ya. Kemudian perkawinan antara genotip yang satu dengan yang lainnya itu berlangsung secara acak ya. Jadi perkawinannya itu terjadi secara acak, jadi tidak pilih-pilih. Kemudian yang C, kemungkinan terjadi mutasi dari gen A ke gen A kecil dan sebaliknya itu sama besar. Meskipun ada mutasi, tapi asal sama besar nggak masalah. Dan jumlah populasinya, jumlah individu dalam populasi tersebut harus banyak. Kemudian tidak terjadi migrasi atau perpindahan anggota populasi. Jadi memang tetap. Maka di sini bisa dihitung nih frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil kecil, asalkan generasi-generasi itu menetap ya, tidak terjadi migrasi. Ya. Ini syaratnya. Jadi syarat itu penting. Maka di sini dimunculkan nih melalui persamaan kuadrat ya, atau dikenal dengan prinsip equilibrium Hardy-Weinberg itu seperti ini. P kuadrat ini kuadrat ya. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini kurang ke atas. Ya, P plus Q sama dengan 1. Ya. Jadi kita umpamakan nih. P itu adalah frekuensi gen dominan. Q itu adalah frekuensi gen resesif. Ini penting ya dipahami. Jadi kamu jangan bingung P itu apa ya, Q itu apa ya. Ya, kalau diuraikan kan menjadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Nah, P kuadrat ini itu adalah frekuensi genotip homozigot. Homozigot itu yang kembar. Nah, misalnya gen AA gitu ya. Kemudian kalau 2PQ itu adalah frekuensi gen yang heterozigot, yaitu A besar A kecil. Nah, yang Q kuadrat itu homozigot yang resesif, misalnya A kecil. Ya. Jadi seperti ini. Maka kenapa dia sebutannya P kuadrat? Karena kan ada 2 A besar. Ya. Kemudian PQ ini kan berbeda. Ya, heterozigot. Nah, sedangkan yang Q kuadrat ini juga A kecil. Nah, apabila P dan Q merupakan sepasang alel satu-satunya yang mempengaruhi warna bunga, ya, maka P plus Q itu harusnya sama dengan 1. Ya. Nah, ini ketentuannya. Maka kalau diketahui P, ya, atau diketahui Q, itu masing-masing harusnya udah bisa mencari salah satu komponen yang nggak diketahui gitu ya. Misalnya diketahui P dulu, diketahui Q dulu. Ya, tinggal dikurangin aja ya. Q sama dengan 1 min P. P sama dengan 1 min Q. Ya, tentunya kalian mungkin masih bingung ya. Ini nanti terapannya di mana gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau baca ya, ini sebenarnya sama tadi yang sudah saya jelaskan. Namanya adalah prinsip equilibrium Hardy-Weinberg. Bahwa setimbang apabila terjadi ini tadi. Ya, ini syaratnya. Tadi sudah saya sampaikan. Pemisahan menurut Mendel dapat dikemukakan dengan rumus binomium. Nah, yang dipakai adalah rumus binomium A plus B pangkat N. Ya, di mana A itu adalah kejadian yang suatu kejadian akan terjadi dan B itu yang mungkin tidak akan terjadi.
Ya, kemungkinan ya. Jadi perbandingannya 1, 2, 1. Maka ini kan 1, 2, 1. Ya. Memperlihatkan pemisahan dari sepasang alel tunggal A besar A kecil pada perkawinan monohibrid dan digambarkan sebagai berikut. Jadi ini perkawinan monohibrid ya. A plus B pangkat N ya. Maka kita umpamakan A itu adalah A yang dominan A, B itu adalah yang resesif A plus A dikuadratkan. Makanya kan ini jadinya homosigot, heterosigot, dan homosigot resesif ya. Untuk menunjukkan bahwa ini dapat diterapkan untuk setiap pasang alel, maka simbol P dan Q digunakan ya. Dalam keseimbangan frekuensi genotip menjadi seperti ini kan. P kuadrat itu A besar, 2PQ itu adalah A besar A kecil, dan Q kuadrat itu adalah A kecil A kecil. Jika hanya dua alel yang mengambil peranan, maka P plus Q sama dengan 1. Nah, nanti kalau ada alel yang lebih gimana? Nanti ada rumusnya sendiri lagi. Ini adalah untuk dua alel yang mengambil peranan ya. Maka P dan plus Q saja. Karena itu alelnya A besar dan A kecil gitu ya misalnya. Ya, P plus Q sama dengan 1. Nah, oleh karena itu maka P sendiri atau Q sendiri sama dengan 1 min Q atau 1 min P. Ya. Jadi frekuensi itu adalah perbandingan antara banyaknya individu dalam satu kelas dengan jumlah seluruh individu. Ya. Nah, kalau bingung, saya akan langsung memberikan suatu contoh penerapan dalam soal. Misalnya nih ya, dari 1.000 orang penduduk asli Timur Timur yang diperiksa golongan darahnya MN. Nah, sekarang ini udah masuk ke genetika ya. Genetika jangan dilupakan kalau kita membahas tentang frekuensi genetika populasi gitu ya. Golongan darahnya MN didapatkan misalnya 640 bergolongan darah M dan 320 MN, sedangkan yang 40 orang N. Maka berapa frekuensi alel L M besar, ya, alelnya ya, alel gen ya, masing-masing dalam populasi tersebut. Ya, berapa frekuensinya? Maka caranya yang pertama adalah kita misalkan dulu nih. Andai kata P itu adalah frekuensi untuk alel MN. Jadi ini adalah frekuensi misalnya ya untuk alel L besar M besar. Kemudian untuk yang Q ya saya umpamakan ini ya. Q itu untuk yang frekuensi alel L besar N. Maka ya hukum hukum Hardy-Weinberg menghasilkan ya persamaan. Persamaannya tadi apa? P kuadrat itu kan dalam kurung LM plus 2 PQ itu kan tadi apa? Sama dengan LN plus Q kuadrat itu kan LN. Ini kan genotipnya ya. Maka kita akan lihat Q kuadrat sama dengan berapa? Q kuadratnya berapa nih? Q kuadrat itu kan ini kan ya. Q kuadrat itu sama dengan 40 frekuensinya ya. 40 per berapa? Totalnya berapa? 40 per 1000. Ya. Ini kan 640 tambah 320 tambah 40. Ya. Maka sama dengan 0,04. Nah, ini kan Q kuadrat. Maka Q-nya berapa? Q-nya sama dengan akar 0,04 sama dengan 0,2. Oke. Nah, tadi kan kita punya persamaan P plus Q sama dengan 1. Maka kita langsung bisa cari nih.
P-nya berapa? P sama dengan Q-nya kan udah ketemu. Ya, maka 1 dikurangi 0,2. Ya, P sama dengan 0,8. Ya, jadi jawabannya, jawab gitu ya, misalnya frekuensi alel Lm besar sama dengan 0,8. Maka frekuensi alel Ln sama dengan 0,2. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kalian disuruh menghitung frekuensi kan ini perbandingan antara jumlahnya per total ya. Nah, memakai persamaan seperti ini. Jadi rumus binomium yang tadi itu digunakan untuk membantu menghitung ini. Lm, M, dan L besar M, sorry, L M besar dan L besar N besar. Dan ini yang resesif. Ini dominan. Kemudian ini hetero. Ini yang resesif. Ya. Nah, yang diketahui kan ini udah ketahuan ya. Resesifnya, golongan darah N. Udah, tinggal jawabannya seperti ini. Oke, ini contoh yang pertama. Kalau kalian diminta untuk menghitung berapa frekuensi. Ya, frekuensi alel. Yang ditanyakan adalah frekuensi alel. Kemudian, selanjutnya. Ya, misalkan frekuensi alel LM besar pada penduduk warga negara asing keturunan Cina di Yogyakarta diketahui adalah 0,3. Nah, jika saudara mengumpulkan 2.000 orang warga negara asing Cina itu, berapakah di antara mereka yang bergolongan darah MN, berapa M, dan berapa N? Nah, sekarang yang diminta adalah menghitung berapa jumlah orangnya di antara 2.000 orang yang dikumpulkan. Ya. Kira-kira bagaimana menghitungnya? Nah, ini sempat menghitungnya dibalik ya. Nah, misalnya sama kayak tadi nih. Ya, kita coba hitung ya. Maka frekuensi misalnya kita pre itu adalah untuk Lm gitu ya. Kemudian Q itu untuk Ln. Oke. Nah, menurut Hardy-Weinberg, oh, bentar. Ya, Weinberg, maka persamaannya kan tadi masih sama ya. P kuadrat Lm plus 2 PQ, sorry, 2 PQ itu kan Ln plus Q kuadrat. Maka ini Ln gitu kan. Ini persamaannya menurut Hardy-Weinberg. Nah, sekarang kan udah diketahui tuh. Yang diketahui apa? Diketahui. Nah, ini 0,3 ini apa? Sudah ketahuan ya. P sama dengan L besar M sama dengan 0,3. Berarti kan mencari Q udah gampang nih, nggak usah kayak tadi di akar-akar gitu ya. 1 min P sama dengan berapa? 0,7 ya. Nah, udah ketahuan P dan Q-nya. Maka kita akan dengan mudah menghitung 2 PQ-nya berapa? 2 PQ-nya sama dengan 2 kali 0,3 kali 0,7 sama dengan 0,42. Ya. Nah, jadi di antara 2.000 orang, ya, dari 2.000 orang, maka yang bergolongan darah MN berapa? 0,42
kali 2000. Nah, yang golongan darah M berapa? 0,3 dikuadratkan kali 2000. Yang golongan darah N, maka berapa? Yang golongan darah N 0,7 dikuadratkan kali 2000. Nah, ini kan ketemu. Kalian silakan tinggal menghitung ya. Ini harusnya 840 ya orang. Kemudian yang ini 180 orang. Sedangkan yang ini yang paling banyak nih, 980 orang. Nah, kalau di total, ini totalnya kan berarti jadinya berapa? 2000 nggak? Ya, jadi 2000 totalnya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi untuk menghitung jumlah orang berdasarkan yang ini populasinya 2000 orang, itu kalian bisa melihat berapa sih yang homozigot dominan, ya. Kemudian ini hetero ya, hetero. Kemudian berapa sih yang homozigot resesif, tuh ya. Dan kalian bisa membagi atau mengalihkannya per totalnya. Oke, yang penting kamu bisa mencari ini dulu. Ini kata kuncinya, kalian harus mencari P dan Q. Itu harus ketemu dulu. Oke. Jadi seperti itu. Ini untuk yang golongan darah. Ya. Misalnya ada golongan darah yang satu alel gitu ya. Nah, misalnya kalau kita buat seperti ini. Pemerintah Indonesia mendatangkan 1.296 ekor domba dari Australia yang diturunkan dari kapal di Pelabuhan Cilacap. Ya. Setelah dihitung, ternyata 1.215 ekor berwarna putih, sedangkan sisanya hitam. Nah, berarti kalau seperti ini, saya nggak akan menghitung ya. Kamu tinggal nanti melanjutkan saja. Saya beri kata kuncinya. Di sini kan mendatangkan 1.200 total ya. 1.296 domba. Kemudian ternyata 1.215 ekor itu warna putih. Sedangkan sisanya berapa nih? Ya, berarti kan sisanya 1296 dikurangi 1215 itu sama dengan hitam. Ya. Nah, berarti ini kan putih ini adalah dominan kan? Ya. Sedangkan hitam ini adalah resesif. Kenapa? Dari jumlahnya dia udah sedikit ya, tinggal sisanya hitam. Yang resesif biasanya yang sedikit. Apabila warna putih ditentukan oleh gondominan W, maka di sini kan pakai huruf W. Kemudian yang resesif, maka ini W kecil. Ya. Nah, kalian diminta untuk mencari frekuensi alel W besar dan W kecil. Nah, ini gampang ya. Berarti kamu mencari yang sisanya ini per total. Ya. Kemudian di akar kayak tadi. Nah, berikutnya kamu diminta berapa ekorkah di antara domba-domba putih yang diperkirakan homozigot dan berapa yang heterozigot. Nah, ini nanti tinggal dikalikan dengan jumlah ini kalau kalian sudah ketemu yang P dan Q-nya itu berapa. Ya. Oke, ini saya tuntun dulu ya. Nanti saya minta salah satu dari kalian untuk mencoba. Ya. Ini contoh perhitungan ya, selain tadi yang golongan darah LM atau golongan darah MN, itu ya.
Nah, kalau diterapkan di yang apa penyakit juga bisa. Kemudian kalau ini dari warna rambut atau warna eh, domba, ya. Yang penting diketahui itu resesif atau dominannya yang mana, dan kalian bisa menghitung frekuensinya. Kalau sudah ketemu frekuensi, kalian disuruh menghitung jumlah eh, apa anggota populasinya itu lebih mudah. Oke, berikutnya. Ini misalnya ada lagi nih. Dari Nah, sekarang ini dominansi juga ya. Kalau misalnya dari 2.500 mahasiswa atau siswa yang diteliti pada waktu tes PTC itu didapatkan 2.139 orang pengecap atau tester. Artinya dapat merasakan rasa pahit. Ya. Ditanyakan berapa frekuensi alel T besar dan T kecil masing-masing pada populasi siswa tersebut, dan berapa di antara siswa pengecap itu diharapkan yang homozigot. Ya, berarti kan homozigotik itu adalah T besar gitu ya misalnya, dan heterozigot ini homozigot. Heterozigot itu T besar T kecil. Ya. Sisanya yang tadi ini kan tadi yang pengecap. Nah, sisanya berarti berapa? Sisanya berapa? Ya. 2.500 kurangi 2.139, ya. Sama dengan ketemunya 361 ya. Oke. 361 ini berarti apa? Ini orang adalah buta kecap atau non-tester. Berarti mereka adalah T kecil, ya, benar nggak? Resesif, homozigot, ya. Jadi sisanya kan yang resesif karena dia jumlahnya cuma sedikit, ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya, kita umpamakan kayak tadi nih. Misalnya P itu sama dengan T dan Q itu sama dengan T kecil. Nah, kalau menurut Harry Weinberg kan langsung sama aja ya. T besar plus 2PQ ini T besar T kecil plus Q kuadrat T kecil gitu ya. Maka kan Q kuadrat kan udah ketemu tuh ya. Q kuadratnya berapa? 361 per 2.500. Benar nggak? Maka sama dengan 0,1444. Nah, kalau Q-nya makanya akar 0,1444 sama dengan 0,38. Nah, sekarang udah gampang nih. Yang resesif udah ketemu nih frekuensinya 0,38. Maka P sama dengan 1 min Q. Ya. Jadi P sama dengan 1 dikurangi 0,38. Sama dengan berapa? 0,62. Ya. Jadi udah ketemu nih. Frekuensi alel T-nya sama dengan ini sama dengan berapa? Ya. T besarnya adalah 0,62 dan yang T kecilnya adalah 0,38. Nah, kalau yang diminta adalah yang homozigotik, maka tinggal dikalikan aja yang homozigotik. Ya, pengecap itu kan dia pakai yang dominan ya. Berarti dia adalah jawabannya adalah 0,62 dikuadratkan kali total siswanya berapa? 2.500 sama dengan berapa?
961 orang. Ya. Jadi ini udah ketemu ya jawabannya di sini. Nah, yang di sini homozigotik ketemunya adalah ini. Ya. Jadi penggunaan rumus binomium di Hardy-Weinberg itu mudah. Ya, kalau kalian udah tahu mana sih yang resesif, mana sih yang dominan. Mau yang diminta yang jumlahnya heterozigot ya tinggal dikalikan aja. Ya. Jadi nanti akan ketemu kalau yang harusnya kalau benar itu ketemu di total semuanya adalah satu populasi ini yaitu 2.500 siswa. Ya. Nah, kalau kalian lihat di buku sudah ada contoh soalnya juga. Sebentar, di halaman saya tulis tadi halaman 233 ya. Nah, di contohnya adalah 235. Oke, yuk kita sama-sama lihat di halaman 235. Itu di PTC juga ya. Nah, kalau dalam suatu populasi terdapat kelompok perasa pahitnya adalah 64%, sedangkan sisanya adalah perasa PTC. Berarti itu yang resesif ya sisanya. Oke. Maka PTC dan non PTC 100% kan. Orang PTC ada dominan, ada resesif kan 64% ya. Nah, itu udah langsung ketemu ya. Kalian lihat contoh soal di halaman 236. Penyelesaiannya juga mudah. Nah, nomor 2. Diketahui frekuensi orang albino dalam masyarakat adalah 1 orang dari setiap 10.000. Tentukan frekuensi alel normal albino serta frekuensi genotipnya. Nah, kan misalnya P sama dengan normal, Q sama dengan albino. Nah, itu kan dari total 10.000. Dan Q kuadratnya yang albinonya adalah 1. Berarti kan per 10.000. Kalau diakar menjadi 0,01. Benar nggak? Ya, saya hanya membacakan di buku ya. P plus Q sama dengan 1. P plus 0,01. Nah, ketemu P-nya 0,99. Kalau sudah ketemu frekuensinya, gampang untuk mencari jumlah individu. Ya. Nah, di situ diminta perbandingannya. Maka perbandingannya 9801 banding 198 banding 1. Ya, itu frekuensi genotip. Nah, orang yang normal homozigot ya tinggal dikalikan aja 2 PQ kan. Oke, kalau di presentasi ya udah dikalikan 100%. Ketemunya 1,98. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 3 itu ada kekhususan tuh. Kenapa kekhususannya? Dia terpaut pada kromosom X. Berarti ingat, X-nya itu kalau di laki-laki itu dia hanya 1, maka tidak perlu dikuadratkan. Nah, kalian lihat contoh soal ya di situ. Ikutin contohnya halaman 237. Oke, ini adalah untuk menghitung frekuensi gen dalam satu populasi yang setimbang. Syarat setimbang itu tadi ada 5 ya. Kalian harus kuasai syaratnya tadi. Ya. Nah, ini ada frekuensi alel ganda. Kalau misalnya di golongan darah. Nah, alel ganda itu berarti alel yang lebih dari 1 ya. Misalnya golongan darah A itu kan alelnya ada 2 tuh. A besar dan A besar I0 ya. Kemudian yang B juga ada 2 tuh. Nah, yang satu hanya cuman I. Jadi ini lebih dari 1 alel. Nah, misalkan 1.000 orang penduduk asli Irian Jaya diperiksa golongan darahnya sistem ABO. Golongan A-nya 320, golongan darah B-nya 150, AB-nya 40, O-nya 490 orang. Nah, kamu disuruh tuh menghitung frekuensi alel masing-masing golongan tersebut. Yaitu kan penentunya adalah IA besar, IB besar, dan I kecil. Bagaimana caranya? Dalam populasi 1.000 orang tersebut. Ya. Ada yang bisa ini
ini memang agak lebih rumit, tapi nanti kemungkinan kita nggak masukkan di soal ulangan ya, yang ini. Tapi cukup diketahui saja untuk latihan mungkin di apa ya, soal SNPTN mungkin bisa keluar. Tapi ini saya skip dulu karena waktunya agak terbatas. Saya menjelaskan dulu yang ini dulu. Frekuensi gen terangkai pada X. Ya. Berarti di buku kamu tadi di halaman 235 itu contohnya. Nah, saya memberi contoh soal yang seperti ini. Penyakit buta warna merah hijau disebabkan oleh gen resesif C. Ya. Dan terangkai pada kromosom X. Ya. Kemudian orang perempuan mempunyai genotip C besar dan C besar, C kecil itu adalah normal. Berarti XC besar dan XC besar, XC kecil itu keduanya adalah normal. Ini adalah wanita. Ya. Sedangkan C kecil itu adalah buta warna. Ya, ini buta warna. XC kecil. Ya. Berarti wanita buta warna. Dengan demikian, maka orang yang tadi apa? Saya simbolkan seperti ini adalah normal, kemudian yang simbol seperti ini adalah buta warna ya. Lelaki normal itu mempunyai genotip X, C besar, Y. Itu normal. Dan X, C kecil, Y ini adalah buta warna. Nah, misalnya biasanya kalau di soal apa tentang buta warna itu yang diketahui ininya sih ya. Karena kan ini seakan-akan ada dua perhitungan dalam satu soal gitu ya. Nah, biasanya langsung diketahui adalah 8% dipakai untuk keseluruhan. Ya, keseluruhan anggota populasi. Jadi tidak dibagi mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Jadi ini dipakai untuk menghitung kesemuanya. Ini kalau di soal yang genetika terpaut kromosom X ya. Ini terangkai pada kromosom X. Misalnya 8% dari orang laki-laki di suatu daerah menderita buta warna. Nah, berapa frekuensi dari orang perempuan di daerah itu yang diduga buta warna? Kemudian frekuensi dari orang perempuan di daerah itu diduga yang normal. Ya. Maka kita kan lihat frekuensinya dulu ya. Frekuensi gen C, C kecil ya, sama dengan Q. Itu adalah berapa? 8% kan? Sama dengan berapa ini? 0,08. Ya. Maka frekuensi gen C besar berapa? P sama dengan 1 min 0,08 sama dengan 0,92. Nah, udah ketahuan nih P dan Q-nya. Nah, berhubung dengan itu frekuensi dari orang perempuan, jawaban yang A. Di daerah itu yang diduga buta warna, C kecil perempuan yang buta warna itu kan sama dengan Q kuadrat. Maka 0,08 dikuadratkan sama dengan 0,0064. Ini frekuensi dari orang perempuan di daerah tersebut yang buta warna. Kemudian untuk yang B, frekuensi dari orang perempuan di daerah itu yang diduga normal itu kan ada C besar C kecil dan C kecil C besar ya, ini C besar dan C besar C kecil kan. Maka sama dengan P kuadrat plus 2PQ sama dengan 0,92 kuadratkan plus 2 kali 0,92 kali 0,08. Makanya ketemunya adalah 0,936
Ya, kalau kalian hitung pakai kalkulator bisa. Ya. Jadi ini untuk frekuensi normal. Ya, kemudian yang buta warna adalah yang atas. Jadi kalau menghitung untuk yang buta warna caranya seperti itu. Tapi biasanya ini udah dipastikan sih. Setiap kali saya mencari soal ini tentang yang terpaut kromosom X itu biasanya yang diketahui adalah laki-lakinya. Dan untuk menghitungnya kan lebih gampang sebenarnya. Kenapa dia tidak diakar lagi gitu ya? Tidak memakai yang laki-laki itu diakar karena kan dia hanya memiliki 1C, memiliki kromosom X1 ya. Jadi kan kalau di persamaan kuadrat itu kan harusnya yang resesif adalah X kuadrat gitu ya. X kuadrat X kecil gitu ya. Ini berarti untuk yang mencari XC kecil ini biasanya di akar. Tapi kalau ini yang diketahui adalah laki-laki, karena dia hanya memiliki 1X dan dia kebetulan adalah penderita, berarti kalian tinggal ini saja, langsung menuliskan 0,08. Jadi nggak perlu di akar. Nah, itu yang membedakan kalau kalian menemukan soal tentang frekuensi genotip tetapi pada gen yang terakhir pada kromosom X. Ya. Nah, ini untuk selanjutnya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.